Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan mempelajari bilangan oksidasi atau biloks. Sebelumnya, kalian sudah menentukan biloks suatu senyawa, menentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dari persamaan reaksi. Sekarang kita lanjutkan untuk menentukan hasil reaksi oksidasi, hasil reaksi reduksi, menentukan reduktor dan oksidator, serta menentukan mana yang termasuk reaksi redoks, reaksi bukan redoks, dan reaksi autoredoks. Nah, ingat kembali aturan bilangan oksidasi. Lihat PowerPoint dan bahan ajar Ibu di grup dengan nama 2 titik biloks. Sekarang, berapakah nilai masing-masing bilangan oksidasi unsur dalam senyawa dari persamaan reaksi berikut? Di sini ada CuO atau tembaga 2 oksida direaksikan dengan H2 atau hidrogen menjadi tembaga dan H2O atau uap air atau Aquades ya dikenalkan kita semua. Oke, mari kita pecahkan bersama. Untuk senyawa CuO, berdasarkan aturan biloks, unsur O mempunyai nilai biloks -2. Sehingga dalam senyawa netral, maka jumlah biloksnya sama dengan 0. Jumlah biloksnya sama dengan 0 karena dia tidak bermuatan ya. Perhitungannya adalah jumlah biloks CuO sama dengan 0. Artinya biloks Cu ditambah biloks O sama dengan 0. Biloks Cu ditambah -2 ya, karena unsur O mempunyai biloksnya -2 sama dengan 0. Sehingga biloks Cu sama dengan +2. -2 ini pindah ruas ke kanan. Matematika sederhana. Perhitungannya ya. Oke, lanjut. Kita tuliskan di sini biloks Cu-nya +2, biloks O-nya -2. Nah, sekarang biloks H2. Karena H2 ini merupakan molekul diatomik dan unsur bebas, sehingga biloks H2 adalah 0. Kita tuliskan lagi 0 di sini. Nah, sekarang Cu. Dia juga sama, unsur bebas, merupakan monoatomik, biloksnya juga 0. Kita tuliskan 0. Nah, lanjut untuk H2O-nya. Biloks H di sini +1. Nilai H-nya ya, bukan nilai H2-nya. H-nya saja. Dia +1. Dan biloks O-nya adalah -2. Kita tuliskan, oke? Pahami dulu anak-anak. Kita lihat di sini. Sudah kita tentukan semua biloks unsur dalam senyawanya. Paham? Insya Allah ya. Lanjut. Nah, coba kita lihat mana yang mengalami kenaikan biloks dan penurunan biloks. Nah, sekarang kita lihat. Di sini biloks Cu dalam CuO adalah +2, sedangkan di sini biloks Cu-nya adalah 0. Berarti terjadi penurunan atau kenaikan ya. Ya, terjadi penurunan biloks. Artinya dia termasuk reaksi reduksi. Sekarang mana lagi yang mengalami penurunan atau kenaikan? Nah, benar ya. Di sini ada H2 yang tadinya biloksnya 0 menjadi +1. Biloks H-nya dalam H2O. Artinya terjadi kenaikan atau kita kenal sebagai reaksi oksidasi. Nah, dari reaksi yang terjadi ini kita bisa tentukan mana oksidatornya. Oksidatornya adalah CuO. Kenapa? Karena dia yang mengalami reaksi reduksi dan juga CuO ini menyebabkan H2 mengalami oksidasi menjadi H2O. Nah, sementara reduktornya adalah H2. H2 di sini menyebabkan CuO mengalami reduksi dan H2-nya sendiri dia mengalami oksidasi. Jadi itu definisi dari oksidator dan reduktor. Kita bisa menentukan hasil reduksinya adalah Cu dan hasil oksidasinya adalah H
H2O. Oksidator HCuO dan reduktornya adalah H2. Oke, amati dulu ya anak-anak. Paham? Ya, kita lanjut ya. Nah, kita latihan. Di sini ada 3 reaksi yang berbeda. Sekarang, hitung nilai biloks masing-masing unsur dalam senyawa. Tentukan kembali mana reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, hasil oksidasi dan hasil reduksi, serta spesies mana yang merupakan oksidator dan reduktornya. Bagaimanakah perbedaan dari ketiga reaksi tersebut? Mari kita hitung. Nah, di sini ada HCl dulu ya. Untuk biloks H adalah +1 karena golongan 1A. Untuk biloks Cl adalah -1. Kita tuliskan di sini H sama dengan +1, Cl-nya adalah -1. Nah, sekarang Zn. Karena dia adalah unsur bebas yang merupakan monoatomik, maka biloksnya adalah 0. Kita tuliskan lagi di sini 0. Sementara ZnCl2 dia jumlah biloksnya adalah 0. Dengan unsur Cl memiliki nilai biloks -1. Karena totalnya adalah 0, kita bisa menghitung biloks Zn, yaitu biloks ZnCl2 sama dengan 0. Ini totalnya ya. Berarti biloks Zn ditambah 2 kali biloks Cl, karena di sini Cl-nya ada 2, sama dengan 0. Biloks Zn ditambah 2 dikali -1 sama dengan 0. Berarti biloks Zn -2 sama dengan 0. Berarti biloks Zn yang sama dengan +2 karena dia pindah ruas. Kita tulis di sini Cl-nya adalah -1, Zn-nya adalah +2 biloksnya. Nah, sekarang H2. Karena H2 dia unsur bebas lagi ya, dan molekulnya diatomik, sehingga biloksnya adalah 0. Nah, sekarang coba lihat mana yang mengalami penurunan biloks dan mana yang mengalami kenaikan biloks. Coba kita lihat di sini. H dari +1 menjadi 0 berarti terjadi penurunan biloks, artinya reaksi reduksi. Sementara di sini Cl tetap -1, di sini juga -1. Nah, adapun Zn yang tadinya 0 menjadi +2 dalam ZnCl2. Berarti terjadi kenaikan biloks sama dengan atau merupakan reaksi oksidasi. Nah, berarti kita bisa tentukan nih mana yang merupakan hasil reduksinya. Nah, hasil reduksinya adalah H2. Ya, H2. Dan hasil oksidasinya adalah ZnCl2. Sementara oksidatornya adalah HCl. Kenapa? Karena dia yang mengalami reduksi atau dia yang menyebabkan Zn mengalami oksidasi. Dan reduktornya adalah Zn karena dia yang mengalami oksidasi dan dia yang menyebabkan HCl mengalami reduksi menjadi H2. Silakan lihat dulu. Pahami anak-anak? Oke. Reaksi yang kedua yaitu ada natrium hidroksida dengan HCl atau asam klorida menjadi natrium klorida dan juga H2O. Untuk biloks Na dan H karena dia golongan 1A, makanya dia biloksnya +1. Sementara untuk biloks O adalah -2. Kita tuliskan di sini ya. +1 natrium dan hidrogen adalah +1 biloksnya, sementara oksigen adalah -2. Nah, untuk biloks H adalah +1 karena golongan 1A, dan untuk biloks Cl adalah -1. +1 dan -1. Nah, Na +1 ya, golongan 1A, kita tuliskan lagi 1, Cl-nya juga dia -1. Dan di sini H2O hanya adalah +1 dan oksigen adalah -2. Ini seperti contoh yang sebelumnya ya, H2O. Coba kita lihat apakah terjadi perubahan bilangan oksidasi dari unsur-unsur dalam senyawanya.
Di sini Na yang tadinya +1, di sini Na yang di sebelah kanan +1 juga. Dan di sini oksigen tadinya -2, sekarang -2 juga. Tetap sama ya. Dan di sini Cl pun tadinya -1, tetap -1 juga. Berarti terjadi perubahan biloks unsur dalam senyawa tidak ya anak-anak? Ya, tidak. Artinya reaksi ini bukan termasuk reaksi redoks. Sedangkan tadi yang pertama, dia adalah reaksi redoks. Sekarang, reaksi yang ketiga. Di sini ada Cl2 direaksikan dengan H2O menjadi HCl dan juga HClO. Nah, untuk Cl2 karena unsur bebas yang merupakan diatomik, biloksnya 0. Kita tuliskan. Nah, seperti yang kita tahu, biloks H dalam H2O di sini adalah +1, sedangkan oksigen adalah -2. Dan di sini H-nya lagi +1 dan Cl-nya adalah -1. Nah, untuk biloks HClO karena dia tidak bermuatan, jumlah biloksnya adalah 0. Artinya di sini adalah 1 biloks H ditambah 1 biloks Cl ditambah biloks O sama dengan 0. Dijabarkan 1 ditambah Cl ditambah -2 sama dengan 0. Artinya biloks Cl-nya adalah +1. Kenapa kita di sini biloks Cl bukan -1? Karena dalam menghitung biloks kita dahulukan untuk menentukan biloks H dan biloks O terlebih dahulu, yang sudah kita ketahui bahwa biloks H adalah +1 dan biloks O adalah -2. Nah, kita sudah tahu semuanya biloksnya. Nah, sekarang kita lihat manakah yang terjadi penurunan ataupun kenaikan biloks. Di sini, biloks Cl2 yang tadinya 0 dan di sebelah kanan biloks Cl-nya dalam HClO adalah +1. Berarti artinya terjadi kenaikan biloks. Dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, tapi kita lihat juga di sebelah kanan ini di hasil reaksi biloks Cl dalam HCl-nya adalah -1. Berarti di sini dari 0 biloks Cl2-nya ini terjadi penurunan menjadi -1. Artinya reaksi reduksi. Nah, kita bisa menentukan ya, hasil reduksinya adalah HCl, hasil oksidasinya adalah HClO. Dan oksidatornya dan juga reduktornya adalah Cl2. Berarti kalau begitu ini reaksi redoks atau bukan ya? Nah, reaksi ini dinamakan reaksi autoredoks. Artinya dalam suatu reaksi terjadi reduksi dan oksidasi sekaligus, dan oksidator dan reduktornya merupakan spesies yang sama, yaitu di sini adalah Cl2. Oke. Paham ya anak-anak? Nah, jadi dari ketiga reaksi ini, kesimpulannya adalah selain kita bisa menentukan hasil reduksi, hasil oksidasi, oksidator, dan reduktornya, kesimpulannya adalah yang pertama, ini merupakan reaksi redoks. Dan yang kedua, reaksinya bukan redoks. Dan yang ketiga, reaksinya adalah autoredoks. Putar kembali video ini ya anak-anak kalau kalian masih bingung.
untuk menentukan bagaimana biologs unsur dalam senyawanya dan juga menentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi dan juga hasil oksidasinya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.